anggotanya. Pernah ada satu keluarga di sana tidak dijelaskan katakan dia orang India atau bangsa lain. Dia punya istri dan 2 orang anak. Ketahuanlah dia menyembah Tuhan yang hidup yaitu Jesus Christ, Yesus Hamasiah. Datang penduduk di situ, melaporlah sama kepala desa. Pak kepala desa, ini keluarga ini menyembah yang namanya Yesus Kristus, Jesus Christ, Yesus Hamasiah. Sedangkan kita di sini semua tingkat provinsi pun tidak ada yang menyembah Tuhan yang itu. Dibikinlah di alun-alun mereka, disidanglah mereka itu. Dan semua mengatakan salah. Dan datang kepala desa waktu itu mengatakan sama suaminya, sama bapaknya, jika engkau menyangkal Tuhanmu Jesus Christ, Yesus Hamasiah sekarang ini juga, engkau luput daripada hukuman mati. Sebelum mendapatkan hukuman mati, spontanlah dia menyanyi. Saudara tahu nyanyinya, terkenal sampai sekarang. Tolong Pak Pendeta pegang gitar. Inilah yang dilakukan Bapak itu sebelum datang hukuman mati kepada semua keluarga ini. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar. Ulangi sekali lagi. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar. Saudara tahu? Setelah dia bernyanyi, kedua anaknya dihukum mati. Tetapi dia sempat menyanyikan lagu itu secara spontan. Sampai sekarang lagu ini terkenal dan dinyanyikan orang. Tapi tidak tahu banyak orang latar belakang lagu ini lahir oleh karena martir dari satu keluarga. Setelah mati, 2 anaknya dihukum mati pada saat tidak jelas, atau digantung atau di penggal leher atau ditombak, tapi dikatakan dihukum mati anaknya yang dulu. Lalu dia ngomong kepada bapaknya, kepada suami, sebelum istrimu terjadi yang sama, apakah engkau tidak mau menyangkal dia yang menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu? Saudara tahu, dia tidak menjawab, hanya menyanyi lagi. Tolong kunci yang sama. Tidak itu. Udah diganti syairnya. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Sekali lagi sebelum istrinya dihukum. Ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Setelah itu istrinya dihukum mati. Masihkah engkau tidak mau menyangkal Tuhanmu? Sebelum aku menghukum engkau mati saat ini, seperti anakmu dan istrimu. Dia tidak menjawab juga seperti sebelum anaknya mati dan istrinya mati. Dia hanya menyanyi.
Saudara tahu apa syair yang terakhir dinyanyikan sebelum dia dihukum mati? Kuncinya sama. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sekali lagi. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Setelah dia menjawab dengan bernyanyi, habis dia. Saudara tahu, benih yang sudah busuk itu akhirnya bertumbuh. Martir bapak, mamanya dan anaknya, satu keluarga yang sama, melahirkan benih. Akhirnya kepala desa itu bertobat dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan desa itu sampai tingkat provinsi menyembah dia yang hidup. Amin. Tepuk tangan buat dia. Masalah martir dari dulu sudah terjadi, bukan hanya di dunia Kristen. Saya juga salut di dunia Muslim, banyak yang mati. Masalah benar atau tidak Tuhan yang tahu. Saya salut. Jujur sekali lagi saya katakan saya salut. Mereka mau martir, bunuh diri. Ya, yang paling tragis sampai sekarang adalah satu keluarga waktu terjadi Natal di Jawa Timur. Orang kaya loh. Ya, suami, istri dan anaknya meledakkan dirinya ke gereja. Terlepas salah atau tidak saya tidak tahu, Tuhan aja yang tahu. Tapi mereka dikatakan mati martir. Ya, luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan itu baik dan dia maha pemberi jalan. Anaknya satu selamat. Anaknya satu selamatkan. Itu satu contoh dan banyak contoh lagi. Banyak manusia mengatakan dia mati martir. Saya tidak hakim. Hanya dialah yang menyatakan siapa kebenarannya. Saya salut kepada orang yang mengajarkan mati martir. Tapi saya percaya satu keluarga yang di dunia ini adalah karena ini. Karena ini. Ya, saya sudah sering berdialog sama Muslim, tidak ada di Al-Quran ditulis itu bunuh diri seperti itu. Sampai sekarang itu aliran sesat. Makanya saya tidak katakan bahwa mereka martirnya itu, saya tidak berani mengatakan tidak benar. Tetapi Muslim di Indonesia pada umumnya adalah tidak mengajarkan seperti itu. Ya, kita martir seperti pelayanan saya pribadi Daniel Pardede Ministry, Prison Hospital Crusade for Christ. Saudara bisa buka di YouTube, Prison Hospital Crusade Daniel Pardede Ministry. Saudara-saudara menjadi crusader. Saudara-saudara ikut berperang salib. Perang salib bukan berperang untuk orang, tetapi berperang kepada kelaliman dosa-dosa. Apa yang dikatakan Galatia 5 ayat 19 dan ayat 19, 20 dan 21 itu. Ini yang kita perangi, yaitu nafsu-nafsu keduniawian itu, buah-buah kedagingan itu, untuk mendapatkan buah-buah roh, buah-buah roh itu, yaitu di dalam Galatia 5 ayat yang 22-23. Nanti saudara baca itu waktu kita sedikit. Ini yang saudara perangi, Galatia 5 19-21, agar saudara bisa menghasilkan Galatia 5 ayat 22-23. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan dan sebagainya. Ada 9, sedangkan buah-buah kedagingan itu ada 20 berapa itu?
9, kalau nggak salah saya 200. Lebih banyak itu. Saudara bisa baca di sini. Dan di sini dah saudara bisa dikatakan saudara betul-betul sudah dibebatnya. Kalau sudah dibebatnya, saudara lebih kuat sebelum bambu itu papa. Saudara lebih kuat sebelum saudara masuk di sini. Ya. Bukan keluar dari sini saudara dibebas, di sini juga saudara dibebatnya, dan di sini juga saudara diampuni dosa-dosanya. Inilah kelebihan saudara, bahwa KUHP tidak akan pernah memaafkanmu. Bolak-balik saya katakan, saudara dimerdekakan di dalam tahanan. Sekalipun merah dosamu seperti buah kermiji, katakanlah buah naga atau buah delima, akan putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, katakanlah bulu sirara, akan putih seperti bulu domba. Jadi tidak satu pun dosa yang tidak disucikan diampuni. Itu dikatakan pertama Yohanes 1 ayat 1 ayat 9 itu. Jika kita mengaku dosa kita, Dia tetap setia dan adil, sehingga kita diampuni segala dosa dan pelanggaran kita, dan menyucikan kita dari segala semuanya itu. Jadi tidak ada. Tapi jika kita tapi kalau kita tidak mengakui dan minta pengampunan, sampai mati dosamu dibawa. Ingat itu kawan. Saya katakan kawan, tidak melecehkan saudara, tapi saya menganggap saudara satu kawanan kita. Saya sering memakai istilah kawan, bahkan sampai calon dokter pun saya bilang kawan. Ya, itu kawan adalah sekawan. Ya, saya tidak pernah merendahkan saudara, apalagi mengutuk saudara mati. Kalau saya mati tidak saudara saya kutuk mati, tidak. Tapi si iblis yang ada padamu itu dimatikan, dilenyapkan, dan tidak pernah ada. Amin. Waktu kita sedikit ini. Kalau banyak waktu kita buka semua. Tolong buka pertama Korintus di kitab Roma. Tolong buka. Tahu cari Roma? Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kisah para rasul, baru Roma. Setelah itu pertama Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, pertama Tesalonika, 2 Tesalonika, pertama Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, pertama Petrus, 2 Petrus, pertama Yohanes, 2 Yohanes, Yudas, Wahyu. Saudara harus bisa mengatakan itu agar cepat mencari di mana Roma. Jangan cari di perjanjian lama. Ya. Sudah dapat? Sudah. Roma 13 ayat 7. Coba kita baca bersama-sama, sementara saya juga mau minum. Sudah? 3, ya. Ajarlah kepada semua orang apa yang harus saya ajak kepada orang yang berbaca, supaya kepada orang yang berhak menyukai, rasa takut kepada orang yang berhak merasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menghormat. Maafkan saya. Roma 14 ayat 7. Padahal sering ini saya katakan ini tak kala memberikan nasihat-nasihat kepada keluarga yang menghadapi kematian. Dalam penguburan saya juga pernah membawakan ayat ini. 3, iya. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Terus. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Dan jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ayat ke-12. Demikianlah setiap Orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Tolong yang keras dulu kawan. Yang ayat ke-12 penting kali. 3, iya. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya kepada Allah. Siapakah saudara yang berani mengatakan jika hidupnya untuk dirinya, jika matinya untuk diri sendiri? Itu yang ditanyakan Rasul Paulus kepada saudara dan saya. Baik hidup atau mati, engkau adalah milik Kristus. Dan ayat ke-12,
kita akan memberikan pertanggungan jawab kepada dia yang empunya kita. Apa yang kita pertanggungjawabkan, kawan? Pertama, soal waktu. Waktumu diberi hidup. Jangan hanya menyanyikan, ya. Apa itu? Lagu yang sering dinyanyikan, jika aku sudah tidak berbuat menjadi berkat, katanya. Hidup ini adalah kesempatan, katanya. Kebanyakan manusia hanya bisa menyanyikan, tetapi tidak sesuai dengan kenyataan. Sebetulnya lagu itu adalah kepada orang-orang yang sudah melayani dia. Kalau saudara sudah melayani dia, baru pantas menyanyikan itu. Saya tidak menghakimi, ya. Jadi bagaimana tingkat manusia yang melayani dia atau yang belum melayani dia? Ada waktunya saudara melayani dia, ada waktunya saudara dipersiapkan menjadi melayani dia. Melayani dia artinya melayani sesama manusia seperti yang dikatakan Matius 25 itu. Ya, ketika aku dalam rumah sakit, engkau membesuk aku. Ketika aku dalam penjara, engkau mengunjungi aku. Ayat 34b dan 36b dari Matius 25 itu. Nanti baca di situ atau buka sekarang. Itulah orang yang sudah melayani. Sudahkah saudara ke rumah sakit membesuk orang-orang? Sudahkah saudara sudah mengunjungi penjara-penjara untuk mengunjungi dia? Karena kepada mereka lah kerajaan sorga itu diberikan. Terimalah hari ini, saat ini, kerajaan yang sudah dipersiapkan oleh Bapakku. Karena ketika aku dalam rumah sakit, engkau membesuk aku. Dan ketika aku dalam penjara, kau mengunjungi aku. Yaitu tatkala pelayan-pelayan Tuhan itu masuk keluar rumah sakit, memberikan kabar peneguhan, dan masuk penjara untuk menentukan saudara-saudara agar jangan putus asa, bahkan bunuh diri. Banyak di penjara bunuh diri karena tidak sanggup memikirkan hukuman. Tidak sedikit. Dan terakhir di Jawa Timur, ya, ibu-ibu meminum, ya, oplosan, autan dan sebagainya, campur-campur. Mereka sudah tahu pada saat itu mati satu orang. Saya yakin akan mati lagi besok-besoknya, tapi informasi sampai sekarang tidak berkembang. Putus asa mereka. Meminum racun, dicampur leucunta, itu serangga-serangga dan sebagainya. Makanya saya pernah khutbah di sini mengatakan, seharusnya di situ ada larangan di sini, seperti di Polrestabes. Karena COVID saya tidak masuk di Polrestabes, di situ banyak kali, ya, ratusan seperti ini. Waktu Natal terakhir, tahu nggak? Di situ 150 orang saya bikin Natal di Polrestabes, 3 lapis begini. Itulah pelayanan saya terakhir di Polrestabes. Banyak sekali di situ ketimbang di sini. Dulu pernah kami melayani di sini hanya 5 orang ya Pak. Kalau di sini memang sedikit. Polrestabes luar biasa. Sampai sekarang belum bisa saya masuk ke sana, hanya bisa berdoa. Ya, tadi malam, tadinya saya mau bikin surat kepada rumah sakit yang menerima COVID. Tapi karena ada perdebatan saya tadi pagi sama pengurus Partai Indonesia Damai, ya, yang menilai kependetaan saya tidak benar. Saudara mengampuni, saudara diampuni oleh Tuhan. Saudara membawa-bawa kependetaan saya. Kalaupun saya salah, jangan bawa-bawa kependetaan saya. Saya tidak pernah mengatakan saya dipecat. Saya hanya mengatakan kenapa saya dikeluarkan dalam WA Group PID, Partai Indonesia Damai, Sumatera Utara. Ya, itulah perdebatan saya tadi, tapi saya tidak ladeni. Tetapi saya dikatakan saya dipecat, sehingga terjadi membias sampai ke Jakarta, ke pusat pembicaraan ini. Ya, jadi ini juga saya ingatkan kepada saudara-saudara, jangan pernah menyinggung kependetaan seseorang kalau tidak berhubungan dengan penabalannya. Jangan bawa-bawa itu. Saya ada profesi saya selain pendeta, advokat, dosen, ya, bapak dari anak-anak saya, dan ketua marga-marga Kota Maria Medan, 4 marga.
itu boleh dibawa-bawa kalau saya salah di situ. Tetapi kalau kesalahan saya dibawa-bawa, percuma saudara pendeta. Saya menangis, Tuhan, yang kau permalukan bukan saya, yang kau hina bukan saya bilang. Yang kau permalukan dan kau hina adalah dia yang mengutus aku, yaitu Jesus Christ, Yesus Masiah. Tahun 79 dan tahun 87. Tuhan mengampunimu kawan saja. Jangan bawa-bawa kependetaan kami dan sebagainya. Apalagi tidak berhubungan dengan penabalan kami. Kalau berhubungan dengan penabalan kami, boleh. Ya, hati-hati. Itu tadi makanya saya mungkin terinspirasi membawakan khotbah saya ke sini. Ya, saya kira tadi saya terlambat, tapi saya bilang sudah cukup dulu di sini pembicaraan kita, bahkan di Jakarta tadi, karena saya mau melayani. Jangan saya terganggu untuk pelayanan saya pindah. Dan mungkin nanti siang akan dilanjutkan. Saya tambahkan sedikit lagi sebelum Pak Pendeta situ. Saudara sudah dengar khotbah saya, yang percayalah, itu semuanya bukan dari akal pikiran saya. Percaya saudara itu. Itu untuk saudara dan saya. Maka itu saya bilang, setiap khotbah saya harus pertama menikmati. Saya harus pertama menikmati seperti Raja Salomo mengatakan, setiap petani itulah yang wajar menikmati hasil tanamannya. Saya tidak tahu pendeta-pendeta yang lain. Kalau saya, kalau boleh Tuhan, apa yang saya ajarkan kepada orang, apa yang saya khotbahkan, kalau boleh saya pertama sekali dulu menikmati. Makanya saya selalu rekam di samping ini, memang saya viralkan ini. Satu pujian khotbah di sini adalah ibadah di sini. Kita bersama-sama umat Muslim beribadah di sini. Mereka melihat bagaimana umat Muslim juga ya, sembahyang bersebelahan dengan kita. Ini dipuji orang. Luar biasa Polda Sumedang katanya. Bisa beribadah berbarengan. Makanya saya bilang kita tidak ada alasannya memerangi di luar Kristen. Kalau ada di luar Kristen memerangi Kristen ya silakan. Karena apa? Dahulu memang firman Tuhan mengatakan, dari Israel lah, dari Yerusalem lah pengajaran keselamatan. Dan kepada Yerusalem lah, kepada Israel lah firmanku ku sampaikan. Tetapi oleh karena Yerusalem, karena Sion, karena Israel telah berkhianat menyembah Baal, tidak kepada dia lagi dihukumlah, dibuanglah mereka kemana? Ke Babel, Babilonia. Dan sebelum dibuang, apa dikatakan? Akan kuratakan Yerusalem dan tidak satu bata pun tersusun. Itu oleh karena murtadnya. Dan disitulah baik Tuhan itu diratakan. Dan telah berdiri bangunan sekarang. Dan aneh dan bin ajaib. Dalam masa yang sama nubuatan para nabi belum terjadi meratakan Yerusalem, dan baik Tuhan waktu itu belum terjadi, sudah ada juga nubuatan kalian akan kembali. Ya, luar biasa kan? Aneh, dalam zaman yang sama keluar nubuatan kalian akan beribut kembali dan kembali ke tempat semula. Karena kalianlah pohon zaitun sejati, dan kita ini hanya ranting-ranting yang dicangkokkan. Ini khotbah saya terakhir. Tanpa Israel dulu murtad, kita tidak kebagian keselamatan. Jadi ada kalanya baiknya waktu Israel murtad kepada Tuhan, maka tidak ada istilah lagi Yahudi sama non-Yahudi, Yahudi sama Yunani sama semua. Baca di dalam Roma 1 ayat 6, ada di sini. Injil adalah kekuatan Allah, kekuatan Tuhan Elohim yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada orang Yunani. Karena di dalamnya bertolak kebenaran Tuhan yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Karena orang hidup akan dipimpin oleh iman. Baca di sini. Jadi tidak ada perbedaan lagi. Jangan saudara-saudara sombong seperti wanita yang dikatakan sumur Yakub. Ini sumber opung kami nih Yakub. Tidak ada lagi istilah sumur Yakub. Sumur Yakub itu adalah sumur kita semua.
bangsa-bangsa juga bisa minum di situ. Itu karena kesalahan umatnya sendiri. Jangan pernah sombong. Tetapi ingat pula, kepada mereka tetap dikatakan firman Tuhan, kalianlah anak sulung. Ya Pak Pendeta, mereka tetap anak sulung loh. Ingat. Jangan lupa ini, Tuhan tetap mengatakan mereka anak sulung, kita ini anak angkat ini semua. Tetapi sama-sama bisa mewarisi segala nubuatan-nubuatan para nabi, segala janji-janjinya. Amin. Amin. Kalau anak sulung tetap dia, seperti yang saya katakan tadi, mereka itu pohon zaitun yang sejati. Ada umpamanya di sini, terlalu lama kita buka. Dipotonglah carang-carangnya ini, itulah pengertiannya. Orang-orang Israel yang murtad itu dibuang dan dibakar. Saudara dan saya lah dicangkokkan, bangsa-bangsa lain lah dicangkokkan di situ, termasuk bangsa Mesir, Yunani, orang Arab, orang apa, sudah dicangkokkan di situ. Makanya semua bangsa sudah menjadi ada orang Kristen. Kalau zaman sebelum dia datang ke dunia ini, hanya mereka lah menyembah Tuhan yang hidup. Itu tidak terbantahkan. Tidak terbantahkan. Tetapi sekali lagi seperti apa saya katakan di muka tadi, dunia melihat, bangsa-bangsa melihat, memang betul dia Mesias juru selamat. Dia mati, disiksa, tapi dikalahkan kematian, bangkit dari kematian dan naik ke surga. Disaksikan banyak orang, bukan 1-2 orang. Sekalipun banyak kadrun mengatakan bukan dia itu yang mati, bukan dia itu yang disalibkan. Itu iblis pintar kali mengatakan. Sampai sekarang banyak menyangkal bukan dia yang mati. Karena itu Yesus Hamasiah, Jesus Christ, Yesus Kristus dia. Wajar dia hidup. Wajar dia hidup. Tetapi aneh bin ajaib, ajaib bin aneh percaya bahwa dia naik ke surga. Itulah kadrun-kadrun. Percaya kami, dan dia percaya bahwa dia itu adalah hakim di atas segala hakim, yang menghakimi orang yang hidup dan yang inilah nubuatan yang sedang kita tunggu. Inilah nubuatan yang kita sedang tunggu, kedatangan kedua kali. Kalau nubuatan terakhir, khotbah saya terakhir apa? Wahyu 6 ayat 8. Itu nubuatan terakhir yang terjadi sekarang. Baca di situ. Sudah semua membaca itu ya? Wahyu 6 ayat 8. Sekarang Raja Maut dikasih membunuh semua orang saleh dan orang yang fasik, orang berdosa tidak berdosa. Kematian sekarang ini merajalela sampai seperempat jumlah manusia di dunia ini habis, baru dia datang. Baca nanti Pak, jangan terpelongo ya. Baca, ini sedang terjadi. Kalau saudara percaya, kalau saya percaya itu. Inilah zaman sekarang ini. Wahyu 6 ayat 8. Ya. Bahkan kalau saudara baca nanti di kitab Amos, lebih banyak lagi di sini. Manusia mati tidak dikuburkan saudara-saudaranya lagi, dicampakkan di sana sini. Seperti di India, bahkan di sekarang ini. Ya, mayat itu udah truk yang bawa, tanpa disaksikan oleh keluarga lagi. Saudara dan saya mati karena COVID, sudah terlalu banyak. Cuma pesan saya terakhir, perkataan daripada Paulus tadi dalam Roma 14, baik hidup atau mati engkau adalah milik Tuhan. Makanya hidup kita kasih sama dia. Ya, khotbah saya meminta kepada pendeta-pendeta, jangan sembunyi. Keluar engkau. Ingat penabalanmu. Jangan kau sembunyi karena COVID. Dokter-dokter, masuk layani orang COVID. Jangan egois. Jangan hanya memikirkan dirimu sendiri. Tetapi ingat, prokes juga kayak saya. Prokes. Tidak banyak dokter-dokter sekarang ini tinggal di rumah karena banyak uangnya. Tidak banyak pendeta-pendeta tidak berani keluar karena COVID.
baik hidup atau mati, engkau adalah milik Tuhan. Jadi bersyukurlah saudara-saudara tidak kena COVID. Bersyukur. Dan saya minta apabila saudara keluar, persembahkan waktu dan tubuhmu untuk Dia, harus dengan kasih. Ya, kalau saya lebih jauh lagi, bukan hanya tubuhmu saudara berikan, kalau bukan dengan kasih tidak ada manfaatnya itu bagimu, karena sudah diingatkan Rasul Paulus dalam pertama Korintus 13. Ya, ayat 1 sampai 13 ada di situ masalah kasih. Ya, sekalipun engkau memberikan segala sesuatu yang ada padamu, bahkan tubuhmu dibakar, jika engkau tidak mempunyai kasih, tidak ada faedahnya itu bagimu. Jadi dengan kasih. Dan kami juga di sini, ya kami mengharapkan, kami doakan semuanya ini dengan kasih. Jangan ada maksud-maksud ya untuk kemuliaan kami. Semuanya melayani Dia dengan kasih. Ya, jangan mencari kemuliaan kami. Kalau dengan kasih, kami akhirnya kena COVID di sini, puji Tuhan. Karena saudara saya selalu mengingatkan saya, bahkan tadi malam, jangan lupa maskernya. Saudara saya tahu hari ini saya masuk penjara. Itu jangan lupa maskernya. Jadi saya bangga mati karena berperang daripada mati saya di persembunyian. Itu doa saya selalu. Kalaupun saya mati, biarlah saya mati dalam melayani. Jangan saya mati mengumpat, karena banyak manusia mengumpat sekarang mati juga. Sarupanados podoai, serikrina, apalagi bahasanya lagi.